Mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, tanpa menghadapi tekanan besar 6 bulan setelah lengser dari kekuasaan pada Oktober 2024. Isu keaslian ijazahnya, dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi, serta berbagai kontroversi pasca presidensi telah memicu spekulasi tentang kondisi kesehatannya. Kabar terbaru menyebutkan Jokowi mengalami masalah kulit yang diduga dipicu oleh stres berat, menambah daftar tantangan yang dihadapi sang tokoh yang pernah dianggap harapan baru demokrasi Indonesia. Latar belakang tekanan. Sejak meninggalkan kursi kepresidenan, Jokowi, yang kini menetap di Solo, Jawa Tengah, menghadapi serangkaian tuduhan yang mengguncang reputasinya. Isu utama bermula dari dugaan ijazah palsu dari Universitas Gadjah Mada, UGM, pada 1985, yang kembali mencuat melalui analisis forensik digital oleh Rismon Hasiholan Sianipar pada Maret 2025. Tuduhan ini diperkuat oleh aksi kelompok seperti Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, yang menuntut verifikasi skripsi asli, meskipun UGM telah membantah klaim tersebut dengan menyatakan dokumen Jokowi autentik. Namun, keterbatasan akses publik terhadap arsip asli memicu kecurigaan berkepanjangan. Paralel dengan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mulai menyelidiki dugaan korupsi terkait kuota haji era kepemimpinan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas, yang dianggap dekat dengan Jokowi. Laporan masyarakat dan temuan Pansus Haji DPR menunjukkan indikasi manipulasi kuota, memunculkan spekulasi tentang peran Jokowi dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, tuduhan nepotisme, termasuk dukungan terhadap putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden, semakin memperburuk citranya, terutama setelah dokumenter Dirty Vote pada Februari 2024 mengklaim penggunaan dana negara untuk kampanye Prabowo. Dampak pada kesehatan. Sumber terdekat dengan keluarga Jokowi, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa ia mengalami gangguan kulit serius, diduga akibat stres kronis. Kondisi ini muncul sejak Mei 2025, bersamaan dengan meningkatnya tuntutan hukum dan sorotan media. Meski belum ada pernyataan resmi dari keluarga atau tim medis, warga Solo melaporkan melihat Jokowi jarang tampil publik, berbeda dari kebiasaan sebelumnya yang sering mengunjungi pasar atau warga. Beberapa posting di media sosial menyebutkan adanya perubahan fisik, seperti kulit yang tampak iritasi, meskipun informasi ini belum terkonfirmasi. Ahli kesehatan mental, Dr. Arif Rahman, menyatakan bahwa tekanan psikologis dari serangan reputasi dapat memicu gangguan kulit seperti eksim atau psoriasis, terutama pada individu dengan riwayat stres tinggi. Ketika seseorang menghadapi ancaman eksistensial seperti tuduhan hukum atau publik, respons tubuh bisa bermanifestasi secara fisik, ujarnya. Namun, tanpa pemeriksaan medis resmi, spekulasi ini tetap terbatas pada hipotesis. Kontroversi hukum dan publik. Jokowi kini menjadi target gugatan hukum yang terus bertambah. Pada April 2025, Muhammad Taufik mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta, mempertanyakan legitimasi ijazah dan masa jabatannya sebagai wali kota. Gugatan serupa juga muncul terkait proyek mobil SMK, yang dituduh menyesatkan publik. Pada Mei 2025, ia melaporkan tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, menegaskan keinginan untuk klarifikasi hukum, namun langkah ini justru memicu lebih banyak kritik. Di sisi lain, KPK menerima laporan dari aktivis pada Januari 2025 yang mengaitkan Jokowi dengan korupsi, kolusi, dan pencucian uang, terutama terkait nominasi Ok sebagai Most Corrupt Person of the Year 2024. Meski Ok tidak memiliki bukti langsung, kritik terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, selama kepemimpinannya menjadi sorotan. Publik terpecah, sebagian mendukung investigasi sebagai bentuk akuntabilitas, sementara yang lain melihatnya sebagai serangan politik pasca lengser. Reaksi keluarga dan pendukung. Iriana, istri Jokowi, dan anak-anaknya, termasuk Gibran, belum memberikan pernyataan resmi terkait kondisi kesehatan atau tuduhan tersebut. Namun, beberapa pendukung, seperti relawan Projo, membela Jokowi, menyebut isu-isu ini sebagai hoaks yang dimanfaatkan lawan politik. Beliau telah bekerja untuk rakyat selama 10 tahun, ini balas dendam, ujar Koordinator Projo, Budi Santoso, pada wawancara Juni 2025. Sementara itu, warga Solo menunjukkan sikap bercampur antara simpati dan skeptisisme, dengan beberapa menganggap tekanan ini wajar setelah kekuasaan hilang. Implikasi politik dan sosial. Tekanan ini memiliki implikasi luas bagi dinamika politik Indonesia. Analis politik Aditya Perdana dari think tank Algoritma menilai bahwa serangan hukum dapat menjadi alat untuk melemahkan pengaruh Jokowi di era Prabowo, meskipun hubungan keduanya sebelumnya erat. Ini bisa jadi cerminan ketegangan pasca Alian, di mana kekuasaan Jokowi mulai dilupain, katanya.
Di sisi lain, jika terbukti bersalah, masa jabatan Jokowi berisiko dinyatakan ilegal, memengaruhi legitimasi Gibran sebagai wakil presiden. Secara sosial, polarisasi publik semakin dalam. Tagar seperti Jokowi sakit dan ijazah palsu Jokowi mendominasi X pada Juni 2025, dengan narasi yang berkisar antara simpati terhadap kondisi kesehatannya hingga tuntutan akuntabilitas. Demonstrasi kecil di Yogyakarta dan Surakarta menunjukkan ketidakpuasan sebagian warga, meskipun belum ada aksi besar-besaran. Prospek ke depan. Kondisi Jokowi akan sangat bergantung pada hasil penyelidikan KPK dan putusan pengadilan. Jika KPK menemukan bukti kuat, kasus ini dapat naik ke tahap penyidikan, berpotensi mengguncang warisan politiknya. Sebaliknya, jika tuduhan dianggap tidak berdasar, reputasinya mungkin pulih, meskipun kepercayaan publik terhadap institusi seperti UGM dan KPK tetap diuji. Sementara itu, kesehatan Jokowi menjadi perhatian utama, dengan spekulasi bahwa ia mungkin menarik diri dari sorotan publik untuk pemulihan. Jokowi, yang pernah dielu-elukan sebagai ikon demokrasi, kini tertekan oleh isu ijazah palsu, dugaan korupsi, dan masalah pasca lengser. Kondisi kesehatannya, yang diduga dipengaruhi stres, menambah dimensi kemanusiaan pada kontroversi ini. Di tengah ketidakpastian hukum dan polarisasi publik, masa depan reputasinya akan ditentukan oleh fakta yang terungkap, sekaligus menguji ketahanan sistem demokrasi Indonesia pasca kepemimpinannya.